Shin Tae-yong melanjutkan petualangan bersama timnas Indonesia. Belum lama ini Shin sepakat untuk memperpanjang kontrak hingga 2027. Kinerja Shin Tae-yong selama ini di timnas Indonesia cukup apik. Pelatih berusia 53 tahun itu belum lama ini membawa tim Garuda berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda timnas Indonesia, Aples Tecuari, pun berbicara mengenai kinerja Shin Tae-yong. Aples merasa Shin memberikan dampak positif untuk skuad Garuda. Shin Tae-yong datang memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia, ujar Aples Gideon Tecuari. Aples Tecuari merasa Shin Tae-yong adalah pelatih dengan level yang bagus. Banyak negara lain dengan level sepak bola lebih baik ketimbang Indonesia yang tertarik dengan Shin. Namun, Shin Tae-yong mau memilih untuk melatih timnas Indonesia. Sang pelatih mau membantu sepak bola tanah air untuk lebih maju. Banyak tim di luar sana yang lebih bagus yang tertarik dengan Shin Tae-yong yang sepak bolanya lebih maju. Tapi dia mau melatih timnas Indonesia, kata Aples. Shin Tae-yong memiliki kebijakan yang menarik. Shin berani memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda. Pemain keturunan dengan kualitas bagus pun semakin kesini semakin banyak yang mau bermain untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong hadir untuk meningkatkan timnas Indonesia. Shin Tae-yong adalah pelatih yang luar biasa, imbuh ex-pemain Persija Jakarta itu. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa melupakan Martin Paes untuk putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong bisa melirik penjaga gawang keturunan yang saat ini bermain untuk klub Bundesliga Augsburg, Daniel Klein. Penjaga gawang berusia 23 tahun tersebut baru saja menjalani pertandingan bersama tim senior Augsburg dalam sebuah laga uji coba. Daniel Klein bersama pada saat Augsburg menghadapi Young Afrikaans SC di Mbombela Stadium, Afrika Selatan pada Sabtu, 20 Juli 2024. Pemain berdarah Jerman Indonesia ini bermain selama 45 menit babak pertama dan berhasil mencatatkan clean sheet. Pertandingan antara Augsburg melawan Young Afrikaans SC berakhir 2-1. Gol Augsburg diciptakan Elvis Resbecaj, 38, dan Okugawa Sis, 81. Sementara Young Afrikaans sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol yang diciptakan Jean Baleke pada menit ke-87. Pemain yang memiliki darah Bali dari sang ibu ini musim lalu dipinjamkan Augsburg ke SV Sandhausen di Bundesliga 3. Musim ini, dia kembali ke Augsburg dan diharapkan bisa bersaing dengan kiper lainnya untuk mendapat menit bermain. Daniel Klein bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong yang ingin memperkuat posisi penjaga gawang jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, timnas Indonesia tergabung di grup C yang diisi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan kondisi Martin Paes yang belum pasti bisa diturunkan, proses naturalisasi Klein bisa segera diurus oleh PSSI. Sebagai informasi, Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia karena ada urusan administrasi yang belum tuntas. Martin Paes sempat membela timnas Belanda U21 saat usianya sudah 22 tahun, sehingga harus melalui CAS agar bisa memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia dihadangkan dengan lawan-lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini malah membuat Jai Itzes tertantang. Jai Itzes menceritakan perjuangan timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ke media Belanda. Bek Venezia ini mengaku bahwa skuad Garuda akan menghadapi ujian berat karena melawan tim-tim unggulan. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir bersama negara lain yang berada di peringkat terendah FIFA, ucap Jai Itzes. Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Di atas kertas, itu jadi negara yang kerap menyulitkan setiap saat, imbuhnya. Hasil undian pun mempertemukan timnas Indonesia dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bukannya takut, pemain berusia 24 tahun ini justru tertantang.
Menurutnya melawan tim-tim kuat bisa membuat timnas Indonesia lebih maju lagi. Bagi kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus, Beber Itzes. Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja seberapa jauh kemajuan yang bisa kita capai, tegasnya. Adapun Jay Itzes dan kawan-kawan akan memulai laga pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Usaha PSSI untuk menaturalisasi Ula Romeni sepertinya sangat sulit. Sang pemain masih bimbang untuk menerima tawaran PSSI karena alasan tertentu. Fans timnas Indonesia sepertinya sudah sangat ngebet untuk melihat Ula Romeni berseragam merah putih. Karena ini, penggemar timnas Indonesia selalu bertanya kepada PSSI terkait progres naturalisasi Ula Romeni. Mengingat jadwal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah sangat dekat, membuat fans timnas greget dengan naturalisasi Ula Romeni. Timnas Indonesia memang butuh sosok striker hebat seperti Ula Romeni. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi Asnawi dan kawan-kawan adalah para raksasa Eropa. Witan Suleman, Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand akan berhadapan dengan Mitoma dan Endo yang bermain di Premier League. Mereka berdua merupakan pemain inti dari timnas Jepang yang akan menjadi salah satu lawan berat timnas Indonesia. Belum lagi Arab Saudi yang pernah mengalahkan Argentina, Australia yang super kuat dan Cina serta Bahrain yang juga tidak dapat dianggap remeh. Karena ini, Shin Tae-yong dan Erick Thohir berusaha untuk mencari tambahan pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di babak 3. Shin Tae-yong dan PSSI juga sudah menyusun nama-nama potensial yang bisa dinaturalisasi. Mereka berharap bahwa pemain-pemain tersebut bisa bermain di pertandingan pertama dan kedua di bulan September nanti. Hanya saja, rencana PSSI sepertinya menemui jalan buntu. Nama-nama beken seperti Kevin Dix, Ula Romeni, Mees Hilgers dan lainnya, tidak kunjung mau bergabung dengan timnas Indonesia. Padahal, mereka sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia khususnya Ula Romeni. Pasalnya, Ula Romeni akan bisa mengatasi krisis striker timnas Indonesia. PSSI mengungkapkan bahwa Ula Romeni dan kawan-kawan memiliki alasan kuat untuk menolak timnas Indonesia. Dan salah satunya alasannya adalah mereka masih ragu dengan nasib mereka dan karir mereka jika mengganti kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karir dan sebagainya, ucap Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Orang kepercayaan Erick Thohir sekaligus anggota tim naturalisasi tersebut juga melihat bahwa para pemain keturunan tersebut masih memiliki keyakinan bahwa mereka masih bisa menembus timnas asal mereka. Meskipun berat, pemain seperti Ula Romeni dan Mees Hilgers masih memiliki usia muda sehingga mereka masih bisa berjuang untuk bisa membela timnas Belanda. Pemain tersebut, Ula, Kevin Delel, merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang. Negara asalnya, biasanya itu, tambah Arya. Karena alasan ini, sosok Ula Romeni DLL akan sangat susah untuk didapatkan oleh timnas Indonesia sebagai striker keturunan yang mau bermain untuk negara nenek moyangnya.